mulia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para hadirin yang saya cintai. Hari demi hari telah kita lalui. Generasi ke generasi sudah kita lewati. Zaman ke zaman sudah kita lalui. Keberagaman budaya, agama tentunya pasti bisa serasi apabila kita mau memahami dan saling mencintai. Sekelumit pekerjaan pun pasti harus kita hadapi. Sebagaimana kita sebagai seorang abdi negara tentunya harus kita syukuri. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, haruslah ada yang ditauladani agar kita dapat diberkahi oleh Sang Ilahi Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Palangkaraya bawa emas 24 karat. Bagaimana kabar hadirin saudara? Semoga sehat bahagia dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari sekelumit kehidupan yang sudah kita lalui ini dan sebanyak-banyaknya pekerjaan yang selalu kita kerjakan haruslah dilakukan dengan baik dan benar. Tidak hanya cukup dengan benar tapi tidak baik. Tidak hanya cukup dengan baik tapi juga harus benar. Maka dari itu dalam kehidupan kita sehari-hari tentulah harus ada yang bisa kita tauladani. Dalam hal ini ayat suci Al-Qur'an telah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Sebagaimana hadirin saudara rahimakumullah, dalam ayat tersebut dikatakan telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu hal yang demikian itu patutlah kita sebagai ASN contoh apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni ada empat hal yang seharusnya bisa kita tauladani. Yang pertama yaitu tentang as-siddiq, yakni kejujuran. Apa yang dimaksud as-siddiq dalam hal ini? Dalam implementasinya, seorang ASN haruslah menjadi seorang yang jujur. Seorang yang jujur pada diri sendiri, seorang yang jujur pada pegawai lainnya, seorang yang jujur ketika menjadi bawahan kepada atasan, ataupun jujurnya seorang atasan kepada bawahannya.
Hadirin rahimakumullah, dengan sebuah kejujuran dalam bentuk kita sebagai abdi negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya harus memberikan hal-hal yang baik seperti halnya kejujuran. Andai kata kita memberikan pelayanan yang buruk kepada masyarakat atau kita berbohong kepada masyarakat, maka apa jadinya bangsa dan negeri ini? Sebagaimana sebuah lagu yang diciptakan oleh seseorang Ari Wibowo di masanya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, entah apa yang akan kau berikan padaku. Subhanallah. Itu lagu yang diomongin madu sama racun, Bapak Ibu sekalian. Andai kata kita sebagai seorang ASN tahu bahwa madu diandaikan sebagai kebenaran, bahwa kemudian racun di tangan kiri sebagai sebuah kebohongan dan keburukan, maka patutlah kita mudah untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Tapi adanya di zaman modern yang luar biasa ini, bisa jadi ada racun yang berkedok madu. Ada kebaikan, ada keburukan. Maka ketika keburukan dibalut dengan sebuah kebaikan yang akhirnya orang lain tidak ada yang tahu apakah hal itu keburukan atau kebaikan, maka dari hal itu marilah kita berikan sesuatu yang jelas kepada pelayanan kita, yakni memberikan kebaikan dengan kejujuran yang dilakukan oleh seorang ASN kepada bangsa dan negeri ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat yang harus kita tauladani yang kedua, yaitu setelah sidik kemudian amanah, dapat dipercaya. Maka ketika seorang ASN bisa dipercaya, haruslah dia selalu berkata jujur dalam setiap kegiatannya. Seorang ASN harus bisa mampu mengemban amanah yang diberikannya. Sungguh kita harus bisa belajar dari seorang tukang parkir, saudara. Saudara tahu tukang parkir? Tukang parkir mobilnya banyak, mereknya banyak, tapi nggak pernah sombong, saudara. Tukang parkir, saudara, punya mobil banyak, sampai habis satu demi satu, nggak pernah sombong, saudara. Ini membuktikan, nah apa halnya? Ini yang membuktikan bahwa dalam ilmu tasawufnya seorang tukang parkir tidak merasa memiliki, saudara. Maka dari itu kita sebagai seorang ASN jangan merasa memiliki karena kemampuan kita menjadi seorang ASN. Tentu kita menjadi seorang ASN abdi negara adalah karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kita menganggap bahwa jabatan yang ada pada kita saat ini adalah merupakan hal yang kita miliki, tentu hidup kita tidak akan menjadi tenang, dan siaplah kita sakit hati karena merasa memiliki. Tidak ada hal apapun yang kita miliki, semua semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dengan jabatan yang harus kita emban saat ini, maka tentulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah, sungguh Allah telah berfirman mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya barang siapa orang yang mau bersyukur atas nikmatnya, maka sungguh Allah akan tambah nikmat kepadanya. Dan barang siapa orang yang mengingkari nikmatnya, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga mengemban amanah sebagai seorang ASN, sebagai abdi negara dan bangsa ini. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya yaitu adalah tablik. Tablik yang artinya adalah memanggil, mengajak. Lalu siapa yang harus diajak sebagai tablik di sini? Tentu sebagai seorang ASN haruslah mengajak diri sendiri yang harus diajak, lalu barulah mengajak orang lain dalam kebaikan.
Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini tentunya ketika berusaha menjadi orang yang tablik mengajak dalam suatu hal kebaikan, haruslah seorang ASN belajar dan mau mempelajari apapun yang ada di dunia ini dengan sebuah kebaikan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sungguh diwajibkan kepada seorang muslim untuk menuntut ilmu apapun yang ada di hadapan kita. Hadirin rahimakumullah, dengan segala ilmu pengetahuan tentunya kita akan menjadi lebih punya kompetensi dan lebih mampu menjadi orang yang profesional. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yakni setelah sidik, kemudian amanah, tablik, lalu selanjutnya ada fatonah. Fatonah yang mana dalam hal ini seorang ASN harus menjadi orang yang lebih profesional, mampu memecahkan sebuah masalah, mampu menyelesaikan apapun yang ada di hadapannya dengan baik, mampu menjadikan dirinya suri tauladan yang baik kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tentu dengan adanya jabatan yang kita tanggung saat ini, dengan adanya jabatan yang kita pegang saat ini, haruslah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, yang dapat kesimpulan bisa kita ambil adalah bahwa menjadi seorang ASN haruslah kita ambil dari 4 contoh suri tauladan yang baik dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu sidik, berkata dengan jujur, kemudian fatonah, amanah, dan tablik. Dengan 4 perkara ini, 4 hal yang harus bisa kita teladani ini, maka tentulah kita insya Allah akan menjadi seorang ASN yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan akhlak mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh jangankan terhadap manusia, terhadap hewan pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memberikan rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan. Maka dari itu, saudara hadirin sekalian, mari sama-sama kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, semata-mata atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.